Salam olahraga. Halo anak-anak sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran Penjas bersama saya Pak Tampu Bulun. Pertama, apa kabar kita semua? Ya, kita berharap semua dalam keadaan sehat walaupun situasi saat ini sungguh sangat membatasi ruang gerak kita. Tetapi mari kita bersyukur atas segala apa yang kita jalani hari ini karena kita masih bisa bertatap muka walaupun melalui media online atau internet. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita hari ini, jangan lupa berdoa terlebih dahulu karena itu adalah kunci dari keselamatan kita. Selanjutnya anak-anak, materi kita hari ini adalah aktivitas kebugaran jasmani. Untuk lebih lengkapnya mari simak video. Sebagaimana telah saya sampaikan tadi di awal mengenai materi kita, itu aktivitas kebugaran jasmani yang diangkat dari kompetensi dasar, yaitu memahami penyusunan program pembangunan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Lalu KD 45 mempraktikkan penyusunan program pembangunan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Maka lahirlah tujuan pembelajaran sebagai berikut: mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang kedua, menjelaskan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Yang ketiga, menjelaskan cara untuk melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani. Lalu 4, mempraktekkan latihan kebugaran jasmani. Dan 5, menerapkan latihan kebugaran jasmani itu dalam latihan sirkuit training. Nah, kehidupan kita yang sekarang ini yang sudah ditopang oleh teknologi cenderung membuat kita menjadi kurang bergerak atau kurang pergerakan, boleh dikatakan kurang olahraga, sehingga itu boleh berisiko atau mengakibatkan penyakit seperti jantung koroner, tekanan darah tinggi, dan diabetes. Dalam faktanya juga para remaja atau anak-anak muda sekarang yang terlalu menghabiskan waktunya bermain game, ya, hampir 70% waktunya digunakan hanya untuk duduk dan berbaring sambil bermain game, sehingga pergerakannya sangat kurang. Hampir 20 juta warga Indonesia menderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sangat susah diobati. Kita tentunya sungguh tidak menginginkan penyakit ini menyinggahi tubuh kita. Nah, pertanyaannya sekarang, akankah kita salah satu dari 20 juta orang tersebut? Supaya itu tidak terjadi, tentu kita harus melakukan aktivitas-aktivitas olahraga melalui aktivitas kebugaran jasmani. Nah, hakikat kebugaran jasmani yang pertama, manfaat latihan kebugaran jasmani akan terbangunnya kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian. Juga akan meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru kita. Akan dapat menurunkan tekanan darah tinggi, mengurangi lemak dan kadar gula, memperbaiki bentuk tubuh, mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, meningkatkan daya tahan aerobik, meningkatkan fleksibilitas, kelincahan, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan, mengurangi stres, meningkatkan rasa kebahagiaan. Artinya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, ketika tubuh kita sehat, otomatis akan mempengaruhi jiwa kita juga akan kuat dan bahagia. Latihan peningkatan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Latihan yang baik dan berhasil adalah latihan yang dilakukan secara teratur, sistematis, serta berkesinambungan atau kontinu sepanjang tahun. Nah, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Nah, komponen kebugaran jasmani dibedakan atas 2. Itu komponen yang berkaitan dengan kesehatan dan komponen yang berkaitan dengan keterampilan. Nah, kalau kita untuk meningkatkan kesehatan, maka komponen yang
menjadi dominan adalah ketahanan pernapasan, komposisi tubuh, kekuatan otot, daya tahan aerobik, dan fleksibilitas. Nah, ketika kita berbicara untuk keterampilan, maka yang dominan adalah koordinasi, kelincahan atau agilitas, kecepatan gerak, daya ledak otot atau power, keseimbangan, dan waktu reaksi. Nah, aktivitas latihan kekuatan. Kekuatan otot adalah kemampuan otot untuk atau sekelumpulan otot untuk menerima beban waktu bekerja. Nah, contoh latihan kekuatan otot perut, sit up. Contoh latihan kekuatan otot kedua lengan atau push up. Atau juga boleh angkat badan dengan kedua tangan seperti pada video. Yang ketiga, latihan kekuatan otot punggung atau back up. Yang keempat, latihan kekuatan otot tungkai naik turun bangku atau tangga. Lalu yang bagian berikutnya adalah aktivitas layanan daya tahan otot. Kalau tadi pertama kekuatan, sekarang kita berbicara kepada daya tahan, supaya kita bisa membedakan antara kekuatan otot dengan daya tahan otot. Ketahanan otot merupakan kemampuan otot untuk melakukan suatu tugas gerak yang membebani otot dalam waktu tertentu. Nah, daya tahan ini berbicara mengenai waktu menerima beban. Kalau kekuatan itu berbicara mengenai kemampuan otot untuk beradaptasi terhadap beban. Jadi ada waktu antara yang membedakan mereka. Kalau daya tahan itu menggunakan waktu. Contohnya ketika ada beban 10 kilo, kita boleh mengangkat lalu meletakkan. Itu yang disebut dengan kekuatan. Tetapi ketika kita mengangkat, menahan sampai 1 atau 2 menit lalu meletakkan, itu disebut dengan daya tahan. Jadi itu jelas berbeda kekuatan dengan daya tahan. Nah, contoh latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Contohnya gerobak dengan latihan gerobak sorong. Nah, ini bahasa sehari-hari disebut dengan gerobak sorong. Tetapi melakukan latihan ini harus hati-hati, karena ketika kita melakukannya tidak dengan baik dan benar, bisa mencelakai teman kita, bahkan diri kita sendiri. Yang kedua, latihan daya tahan otot tungkai atau disebut dengan squat thrust. Ya, gerakannya yang pertama dari posisi jongkok, kemudian meluruskan kaki ke depan. Setelah itu kaki kembali ditarik ke depan dan melompat tinggi dengan kedua tangan ke atas, atau boleh lihat referensinya di buku kita. Yang ketiga, latihan saling menarik seperti pada gambar, bergantian, ya. Satu orang yang sebagai orang yang melakukan, satu yang membantu, seperti yang pada gambar, ya, bergantian. Yang keempat adalah latihan daya tahan otot lengan dengan naik palang tunggal, atau bisa juga disebut dengan latihan pull up, ya. Bergantung di pintu juga boleh, atau kalau ada alat kita di rumah atau di sekolah, boleh kita gunakan alat untuk bergantung atau pull up, ya. Caranya dengan cara mengangkat badan kita naik turun berulang kali sesuai dengan kemampuan atau aturan. Nah, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Nah, yang pertama adalah aktivitas latihan daya pernapasan, daya tahan pernapasan yang sebenarnya. Daya tahan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama, ya. Mempunyai kemampuan kita untuk bekerja dalam waktu yang lama. Mungkin berenang, kita mampu berenang selama setengah jam non-stop, itu merupakan daya tahan pernapasan. Nah, latihan interval training, ya. Latihan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan daya tahan pernapasan adalah salah satunya adalah interval training. Contoh seperti yang ada pada kolom, pengulangan 5 kali, jarak
50 meter, waktunya 8 detik, istirahatnya 30 detik. Artinya kita melakukan gerakan berlari sebanyak 5 kali dengan jaraknya 50 meter. Waktu tempuhnya diharapkan 8 menit dan jarak istirahat antar pengulangan atau intervalnya adalah 30 detik. Contohnya kita lari 50 meter, lalu diberikan waktu istirahat 30 detik. Setelah 30 detik, lari untuk pengulangan kedua sampai pengulangan kelima. Kira-kira seperti itu maksudnya. Nah, berikutnya adalah aktivitas latihan kelenturan. Kelenturan adalah luas gerak persendian yang menggerakkan anggota badan pada suatu persendian. Latihan kelenturan ada 2 jenis, yaitu peregangan dinamis yang dilakukan dalam kondisi bergerak, peregangan statis yang dilakukan dengan menahan gerakan dalam satu waktu tertentu. Jadi dinamis dia bergerak, seperti mengayunkan kedua tangan dengan hitungan 2 kali 8, atau membuat gerakan letter S. Lalu kalau untuk gerakan statis cukup dengan mendorongkan kedua tangan di depan dada, lurus sejajar, tahan dalam hitungan waktu tertentu, kira-kira seperti itu. Ada pada gambar berikut ini boleh dilihat untuk peregangan statis, ya. Nah, ini untuk peregangan untuk kelentukan bahu. Ini juga masih peregangan statis, ya, menggerakkan bahu dan menahan beberapa detik. Nah, ini juga untuk kelentukan bahu seperti yang sudah pada gambar. Nah, ini untuk kelentukan leher. Ia menggerakkan leher ke kiri ke kanan, ke samping kiri samping kanan, ke atas bawah, ya, seperti yang ada pada gambar. Nah, ini untuk kelentukan tungkai dan punggung, ya, seperti yang ada pada gambar juga. Nah, ini latihan kelentukan tungkai dan punggung dengan sikap berdiri lurus, dari sikap jongkok, lalu kedua tangan dan kaki menempel di lantai. Setelah itu berusaha untuk mencium lutut seperti ada pada gambar. Nah, ini untuk menentukan berbagai jenis latihan untuk kelentukan otot punggung, ya. Boleh dipraktekkan masing-masing di rumah. Nah, aktivitas program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan keterampilan. Yang pertama, latihan kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk mengubah posisi dan arah secepat mungkin dengan situasi yang dihadapi dan dikehendaki. Artinya kita boleh mengubah arah dengan cepat, itu, berbalik badan dengan cepat, itu maksudnya. Atau hal-hal yang lain yang memang membutuhkan perubahan arah yang respon yang sangat cepat, ya, atau responsif maksudnya. Nah, untuk latihannya yaitu menggunakan latihan shuttle run, lari bolak-balik, jarak titik 1 dengan titik kedua adalah sekitar 4-5 meter. Lalu melakukan latihan gerakan ini bolak-balik 3-4 kali atau 5 kali sesuai dengan interval atau pengulangan yang sudah ditetapkan. Lalu latihan lari berbelok-belok, ya, ini untuk kelincahan mengubah arah juga, lari zigzag, ya. Yang ketiga, latihan squat thrust, mengubah posisi tubuh dari jongkok ke berdiri. Latihan gerakan bereaksi, artinya ketika ada aba-aba, contoh fluid pertama lari ke depan, fluid kedua mundur ke belakang, bunyi fluid ketiga ke samping kanan, bunyi fluid keempat ke samping kiri. Artinya setiap ada aba-aba, baik itu berupa suara atau bunyi fluid sesuai dengan perintah, maka lakukanlah dengan cepat gerakan bereaksi. Artinya bagaimana kita tanggap terhadap stimulus yang datang. Nah, latihan
Yang kedua adalah latihan kecepatan atau speed. Speed atau kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, bukan berarti berpindah dengan sesingkat-singkatnya berpindah dengan sepeda motor, tidak. Dalam hal ini menggunakan organ tubuh, yakni kaki. Kita bisa berpindah dari titik A ke titik B dalam jangkauan waktu yang secepat mungkin. Seperti tadi sebelumnya sudah kita lihat bahwa jarak 50 meter diharapkan bisa ditempuh dalam waktu 8 detik. Nah, itu targetnya. Ketika kita boleh menempuh itu di bawah 8 detik, berarti kita sudah berhasil. Seperti itu maksudnya kira-kira. Nah, macam-macam bentuk pembelajaran kecepatan. Ada 3, yaitu kecepatan sprint atau speed sprint, ada kecepatan reaksi, ada kecepatan bergerak. Kecepatan sprint itu kecepatan berlari tentunya. Kecepatan reaksi sama seperti yang Bapak katakan tadi, ketika kita diberikan stimulus atau aba-aba, lalu kita melakukan aba-aba itu dengan cepat. Kecepatan bergerak yaitu kecepatan untuk kemampuan seseorang untuk bergerak secepat mungkin dalam satu gerakan yang tidak terputus. Contoh penggabungan antara gerakan guling, lari, dan salto. Contohnya seperti itu. Jadi bisa kita lakukan cepat tanpa terputus. Nah, yang ketiga adalah latihan keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan seseorang dalam memelihara yang statis atau tidak berat atau dalam posisi yang dinamis, ya. Nah, ini contohnya latihan berdiri, keseimbangan, berdiri bangau. Yang kedua, latihan keseimbangan dalam sikap kapal terbang. Boleh juga yang ketiga, latihan keseimbangan dalam sikap dan gerak. Seperti ini. Sikap berdiri, siap, lalu angkat kaki kanan dan topang pakai tangan kanannya juga, begitu juga seterusnya. Latihan peningkatan power. Power adalah kombinasi kekuatan dan kecepatan. Power menunjukkan kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan cepat dan kuat. Ya, kita bisa melakukan gerakan itu dengan cepat dan kuat, itu artinya power. Latihan peningkatan power biasanya dilakukan dengan seperti ini. Untuk pada gambar ini, latihan melompat, meraih sesuatu dilakukan dengan secara kontinu dan berulang. Nah, program pengembangan aktivitas kebugaran jasmani menggunakan sirkuit training. Bentuk-bentuk latihan dalam sirkuit adalah kombinasi dari semua unsur fisik. Latihan-latihannya bisa berupa lari naik turun tangga, lari ke samping, lari ke belakang, melempar bola, memukul bola dengan raket, lompat-lompat, berbagai bentuk latihan beban dan sebagainya. Bentuk latihannya biasanya disusun dalam lingkaran. Karena itu nama latihan ini disebut dengan circuit training. Dengan sedikit kecerdikan dan kreativitas pelatih atau pembina akan dapat mendesain suatu sirkuit yang paling cocok untuk cabang olahraga tertentu. Contohnya seperti ini, sirkuit trainingnya dari 6 pos. Nah, arah panah itu artinya perpindahan arah berlari setelah melakukan setiap gerakan di setiap pos. Contoh shuttle run di pos 1. Selesai melakukan shuttle run, pindah ke pos 2, melakukan push up, dan seterusnya sampai di pos 6 lari 50 meter. Sekian anak-anak yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Thank you, terima kasih, mauliate ujur melala. Demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita, khususnya boleh meningkatkan kebugaran jasmani kita. Sekian dan terima kasih.